sharing, diskusi tentang gagal jantung. Ya. Gagal jantungnya nanti di gagal jantung itu sangat luas ya. Jadi ini nanti kita akan bahas secara superficial. Tentu saja teman-teman nanti adik-adik juga tetap harus sambil baca ya, sambil baca bagaimana heart failure itu, bagaimana eh, secara mendalam patofisiologinya seperti apa, kemudian implikasi secara klinisnya nanti akan menjadi seperti apa. Ya, baik kita akan mulai. Oke, gagal jantung. Ya, nanti ada beberapa topik yang akan kita singgung di sini ya. Yang pertama adalah gagal jantung secara umum. Kemudian eh, sedikit kita akan singgung tentang cor pulmonale chronicum, di mana sebetulnya cor pulmonale chronicum itu merupakan suatu bagian dari gagal jantung. Gagal jantung yang bagian mana nanti teman-teman akan lihat di selanjutnya. Kita akan lihat apa itu gagal jantung kronis, apa itu gagal jantung akut. Nah, itu nanti teman-teman akan membedakan tuh ya ketika teman-teman nanti sudah bertugas di emergency, teman-teman harus bisa bedakan mana yang akut, mana yang kronis, mana yang butuh tata laksana segera, mana yang tidak. Oke, secara definisi gagal jantung itu merupakan suatu sindrom klinis ya, suatu sindrom klinis yang terdiri dari gejala-gejala ya seperti sesak nafas, kaki bengkak, kelelahan yang bisa muncul dengan berbagai macam tanda atau ketika kita melakukan pemeriksaan fisik ada beberapa yang dapat kita temukan seperti peningkatan JVP ya, adanya ronki, adanya eden perifer yang biasanya munculnya di tungkai. Di mana eh, clinical syndrome tadi itu disebabkan karena gangguan dari struktur atau gangguan dari fungsinya yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam jantung ya, dalam chamber-chamber jantung atau rongga-rongga jantung dan atau sehingga menyebabkan cardiac output-nya menurun selama istirahat ataupun ketika beraktivitas ya. Nah, kalau misalkan dari eh, kriteria heart failure yang sudah lama nih, sudah lama sebetulnya ya, bisa dibagi menjadi seperti ini. Ini teman-teman bisa baca karena walaupun disebutkan, oh iya tanda-tandanya ada PND ya, paroxysmal nocturnal dyspnea, ada ortopnea JVP. Tidak ya hampir semua keluhan pasien kadang-kadang masuk ke emergensi dengan keluhan seperti itu ya, sesak, kemudian kakinya bengkak. Padahal sesak dan kaki bengkak bukan hanya milik pasien-pasien jantung ya, bisa aja pasien-pasien ginjal, pasien-pasien edema paru karena ginjal, pasien-pasien pernapasan ya itu juga bisa mengalami gejala seperti ini. Sehingga nanti teman-teman harus lebih jeli ya bisa membedakan mana oh kira-kira ini ke arahnya kemungkinan ke jantung, ke ginjal, ke paru atau yang lain ya. Tapi pada dasarnya definisinya adalah suatu sindrom klinis. Jadi gagal jantung itu suatu kumpulan sindrom ya, sindrom klinis yang terdiri dari yang kita sebutkan tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini gambaran fisiologi jantung secara umum ya. Kita tahu ya bahwa darah itu kan dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan, masuk ke arteri pulmonali sehingga masuk ke paru-paru. Nanti dari paru-paru masuk lagi ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, baru masuk ke aorta. Begitu seterusnya. Nah, gagal jantung itu terjadi apa? Ketika terjadi gangguan nih, baik itu ketika sistolik ya, ketika ventrikelnya ini berkontraksi, ataupun ketika diastolik, si ventrikelnya ini berrelaksasi. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini klasifikasi-klasifikasi gagal jantung berdasarkan fungsi, kemudian lokasi, onsetnya, dan juga ejeksi fraksi. Ejeksi fraksi ini adalah suatu eh, klasifikasi yang relatif baru, ya, bukan baru ya, tapi maksudnya belakangan ini di dekade terakhir ini kita mengklasifikasikan gagal jantung itu berdasarkan ejeksi fraksinya, ya, artinya kemampuan jantung untuk memompa berdasarkan fraksinya itu kurang dari 40%,
41% dan 50%. Nah, kalau dari fungsi, yang tadi yang sudah disebutkan di awal ketika gambar sebelumnya ya, ada eh, gagal jantung sistolik, ada gagal jantung yang diastolik. Sistolik ini ketika berkontraksi, diastolik ketika berelaksasi. Dari lokasinya, ya jantung ada kiri, ada kanan, ya. Jadi ada yang gagal jantung sebelah kiri, ada gagal jantung sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa lihat gejala-gejalanya akan mengatakan, oh ini sepertinya kemungkinan gagal jantungnya sebelah kanan, atau kira-kira kemungkinan sebelah kiri. Nanti kita akan bahas di belakang. Berdasarkan konsep ya, kronik dan akut, dan berdasarkan injeksi fraksi yang. Oke, mungkin di kuliah Pak Al ya sudah belajar ya tentang bagaimana fisiologi jantung itu ya. Jadi sebenarnya ini yang simpel-simpelnya saja kita ulas lagi. Stroke volume ya, stroke volume itu adalah suatu preload kali contractility. Preload itu adalah suatu eh, beban yang harus dikeluarkan oleh jantung ketika selama sistolik, itu namanya preload. Cardiac output itu ya artinya jumlah yang dikeluarkan dari jantung nih apa? Itu stroke volume yang tadi dikalikan dengan jenis jantungnya per menitnya berapa. Kemudian kalau blood pressure itu cardiac output yang ini dikalikan dengan resistensi perifer ya. Resistensi perifer itu termasuk dengan afterload, kemudian termasuk dengan tahanan-tahanan di perifer ya seperti di tangan, di kaki dan lain-lain. Nah, ini sistolik ya. Kekuatan sistolik itu ditentukan oleh kontraktilitas dan elastic recoil-nya. Ya, jadi nanti kenapa sih perlu belajar lagi tentang faalnya tentang sistolik ini? Kontraktilitas dikalikan dengan elastic recoil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, elastic recoil ini sebetulnya sangat membantu. Artinya kelenturan dari si miokardnya itu, miokard dari jantung akan memberikan kekuatan yang lebih besar kepada jantung sehingga dia bisa memompahkan darah keluar jantung dengan lebih baik. Di sebelah kiri sini ada gambar. Seandainya misalkan kita jantung itu melakukan hanya kontraksi saja, apa yang terjadi? Tenaganya akan segini. Tapi dengan daya lenturnya, daya elastisnya, kontraksi force-nya akan segini. Ya. Tapi ketika misalnya pasiennya ada tahanan nih di luar jantung, entah itu tensinya tinggi, atau ada obstruksi yang lain, atau ada massa dan lainnya, sehingga mengganggu aliran darah yang keluar dari jantung, maka kontraksi force-nya akan seperti ini turun. Ya. Jadi kontraksi dengan adanya peningkatan afterload. Afterload itu adalah suatu beban yang harus dilawan oleh jantung selama berkontraksi. Ya, jadi kalau misalkan ada tahanan tuh, misalkan hipertensi, ya jantungnya jadi akan lebih susah untuk melakukan kontraksi. Nah, lalu bagaimana ketika gagal jantung? Ketika gagal jantung, normalnya itu eh, otot jantung itu ketika diregangkan, maka elastic recoil-nya juga akan besar. Semakin dia diregang, semakin besar elastic recoil. Tapi pada kondisi tertentu, terutama pada pasien-pasien gagal jantung, semakin dia diregang, maka justru stroke volume yang akan dikeluarkannya akan semakin sedikit. Ya, karena daya elastisnya berkurang, kekakuannya bertambah, dan lain-lain. Sehingga grafiknya akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat gagal jantung berdasarkan dengan fungsinya. Ya, jadi kalau kita lihat dari fungsinya itu, ya systolic heart failure atau disebut juga dengan AFR. R ini reduce ya, artinya kurang. Heart failure with reduced ejection fraction. Yang jadi kegagalan ventrikularnya melompat. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang menyebutkan dengan eh, ejeksi fraksinya yang kurang dari 40%. Sebabkan apa? Sebetulnya karena otot-otot miokardnya itu melemah sehingga dia melemah, daya recoilnya berkurang, dia berdilatasi, miokardnya menjadi lebih tipis sehingga kemampuannya untuk memompa menjadi berkurang. Sebabnya apa? Sebabnya misalkan MI atau infak miokard serangan jantung ya, hipertensi ya, hipertensi yang berkelanjutan lama-lama jantungnya besar, tidak diobatin, tensi tinggi terus akhirnya DCM, dilated cardiomyopathy, entah itu penyebabnya apapun ya, bisa karena
infeksi, bisa karena alkohol, bisa karena obat-obatan, bisa karena kemoterapi dan lain-lain, atau penyakit katup, ya perkatupan yang kemarin sudah mungkin sudah diajarin ya. Penyakit katup juga dapat berujung pada heart failure. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya ketika eh, berdasarkan fungsi kita lihat pompa jantungnya di bawah 40%, biasanya dinding ventrikel kirinya ini akan menjadi berdilatasi, ya. Jadi lebar nih, dilatasi itu artinya melebar. Melebar dengan dindingnya ini akan menipis, di mana otot yang sudah melebar dan menipis ini dia akan kekuatannya menurun sehingga tidak bisa tuh dia melakukan kontraksi dengan baik. Ya, ketika diukur HF-nya biasanya kurang dari 40%. Oke, kemudian ini adalah diastolic heart failure atau tadi ya, kalau yang tadi systolic heart failure, ini adalah diastolic heart failure atau kadang-kadang bisa kita masukkan juga ke dalam heart failure reserve ejection fraction atau EF-nya atau ejection fraction-nya biasanya masih bagus nih, ya. Biasanya karena terjadi karena apa? Karena kegagalan dari relaksasi. Jadi kan jantung seperti yang gambar tadi di awal, jantung itu dia akan berkontraksi. Ketika jantung berkontraksi, ventrikelnya akan eh, memompakan darah. Nah, ketika berrelaksasi, ventrikelnya akan terisi kembali darah dari atrium, baik itu kanan ataupun kiri. Diastolic heart failure terjadi kegagalan ketika relaksasi, sehingga darah yang harusnya optimal masuk ke dalam ventrikel itu tidak optimal masuk, ya. Kalian tentu saja tetap harus belajar yang paalnya ya, Wicker cycle itu tetap kalian harus pahami betul. Karena apa? Karena di situ akan akan ada muncul kapan sistolik, kapan diastolik, ya. Pada saat diastolik apa yang terjadi? Ada ventricular filling apa yang terjadi, ya. Nah, disitulah kegagalan yang terjadi ketika diastolik heart failure. Penyebabnya apa? Sama. Yang macam-macam penyebabnya. Bisa dari penyakit katup, ya. Kayak misalnya eh, regurgitasi, ya. Kemudian ada hipertensi juga bisa, ya. Afterload-nya bertambah, di sini nggak bisa berkontraksi dengan baik, akhirnya korelaksasinya juga nggak baik. Restriktif kardiomiopati, misalkan karena infeksi, ya, atau hypertrophic kardiomiopati. Jadi memang secara idiopatik dinding ventrikelnya jadi udah tebel aja gitu, sehingga ketika kontraksi nggak optimal, ketika relaksasi nggak optimal juga. Nah, ini patofisiologi dari gagal jantung. Mungkin di bagian soal sedikit sudah disinggung ya, tapi di sini kita akan pelajari dengan ya, superficial, tapi nanti teman-teman baca lagi untuk lebih dalam. Ya, ketika seseorang mengalami gagal jantung, apa yang akan terjadi? Biasanya penyebabnya kan macam-macam ya tadi ya, bisa karena serangan jantung, bisa karena hipertensi, bisa karena em, eh, kemoterapi, alkohol dan lain-lain. Nah, ketika terjadi gagal jantung, aliran darah ke organ itu kan akan berkurang. Dilihat dari ejection fraction. Ketika ejection fraksinya menurun, ya, fraksi ejeksinya menurun, aliran darah atau perfusi ke organ-organ yang harusnya bisa diberikan darah dengan adekuat itu menurun, baik itu ke otak, ke paru, ke ginjal, dan lain-lain. Nah, di sini kita mulai ada yang namanya renin angiotensin aldosterone system. Ketika pompa jantung itu berkurang, artinya aliran darah yang harusnya bisa diberikan ke organ itu juga berkurang, itu yang menjadi masalah. Aliran darah berkurang, ya, berkurang ke ginjal. Ya, aliran darah yang berkurang ke ginjal ini akan direspon oleh ginjal. Kita tahu bahwa ginjal itu salah satu regulator dari tekanan darah ya. Mungkin nanti akan juga dijelaskan ketika kuliah hipertensi. Em, Aliran darah yang berkurang ke ginjal itu akan mengaktifkan sistem renin, di mana si renin ini akan mengaktifasi angiotensinogen yang dihasilkan liver menjadi angiotensin satu. Nah, angiotensin satu yang berada dalam darah akan diaktifasi oleh ACE, ya, angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2.
Nah, angiotensin 2 inilah yang akan menjadi masalah pada pasien-pasien. Ya, pada manusia itu angiotensin 2 ini akan menjadi masalah. Karena apa? Angiotensin 2 ini punya berbagai macam eh, dampak. Ya, punya berbagai macam dampak. Di antaranya apa? Yang pertama, sistem simpatetik aktivitas. Jadi ke simpatisnya itu akan meningkat ya. Kita tahu bahwa kalau saraf simpatis meningkat apa yang akan terjadi? Ya, pasiennya akan lebih cenderung takikardi atau walaupun tidak takikardi, heart rate-nya akan lebih cepat dibandingkan biasanya. Ya. Kemudian terjadi tubular ya, natrium NaCl reabsorpsi. Jadi garamnya akan terabsorpsi tuh. Jadi kalau misalkan semakin turun pompanya, justru garamnya akan diabsorpsi secara karena angiotensin 2-nya keluar. Ya, justru kaliumnya terekstraksi, kemudian di korteks adrenal juga akan menyebabkan keluarnya si aldosteron. Nah, aldosteron ini fungsinya apa? Kita tahu aldosteron fungsinya adalah untuk menahan cairan dalam tubuh. Ya, jadi H2O retention juga. Makanya pada pasien-pasien gagal jantung itu biasanya kadar garamnya akan jadi tinggi, ya, bengkak, ya, edema. Karena apa? Karena ada H2O retention atau cairan retention. Kemudian angiotensin 2 ini juga pada pembuluh darah akan mengakibatkan apa? Ya, pada arteri itu dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Jadi udah pompanya turun, tensinya naik nih jadinya gara-gara adanya vasokonstriksi dari arteri yang meningkatkan tekanan darah. Ya, kemudian di kelenjar pituitari akan ada ADH secretion. Ya, ADH secretion juga akan menyebabkan eh, reabsorpsi lagi dari air ya, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya semuanya ini akan terjadi suatu water and salt retention ya. Jadinya air dan garamnya retensi dalam tubuh jadi bengkak, tensinya tinggi, edema ya. Di mana kejadian ini juga nanti akan berulang-ulang terus. Kalian bayangkan, salah satu penyebab gagal jantung adalah hipertensi. Ketika hipertensinya tidak ditangani dengan baik, pompanya akan turun. Pompanya akan turun, kemudian aliran ke ginjal juga akan turun, dia akan begitu terus ya. Reninnya akan teraktivasi, angiotensin 2 teraktivasi, akan begitu terus. Jadi seperti lingkaran setan yang nggak akan selesai-selesai sampai benar-benar gagal jantung, ejeksi turun sekali. Gitu ya. Sehingga itulah kenapa pengobatan hipertensi harus dilakukan seumur hidup, maintenance ya, kecuali ada kontraindikasi tertentu untuk dihentikan obat hipertensinya. Oh iya, sebetulnya jantung itu sendiri ya punya kemampuan. Jadi ketika dia teregang, ya, ketika ada water and salt retention, miokardnya teregang, ya, tensinya naik, afterload meningkat, miokardnya cedera, ya, dia akan mengeluarkan brain natriuretic peptide. Kalian nggak usah salpok sama brainnya, walaupun ada brainnya, tapi ini bukan dari otak dikeluarkannya, ya. Jadi brain natriuretic peptide ini sebetulnya, ya, dia punya efek menghambat kerja si angiotensi. Artinya dia bilang udah cukup cukup gitu. Saya sudah tidak perlu lagi, ya. Jadi angiotensinya akan dihilangkan oleh si BNP secara alami, ya, secara alami. Tapi secara alami juga ada suatu hormon yang dihasilkan oleh tubuh yang namanya neprilysin. Nah, neprilysin itu ya kerjanya sama sebetulnya, dia mau ngilangin si angiotensin satu, angiotensin 2, tapi dia ikut menghilangkan BNP-nya juga sehingga yang tadinya secara alami dia nanti harusnya menghilangkan angiotensin 2-nya ikut terhilangkan juga efeknya oleh si neprilysin. Sementara BNP ini punya efek ya, tadi ya bisa memperbaiki yang efek-efek buruk dari si angiotensin 2. Nanti kita akan bahas di obat-obatan di belakang. Salah satunya adalah ada yang mempertahankan BNP-nya supaya tetap tinggi. Oke, ini yang tadi ya terjadi neurohormonal activation ya. Jadi kalau misalkan awal-awal mungkin kejadian awal-awal mungkin bisa diadaptasi dengan baik oleh tubuh. Tapi kalau terus-terusan tuh ya lama-lama ya jadi bahaya ya. Jadi malah jadi eh, nggak bagus efeknya kepada tubuh. Ya, seperti ini misalkan garam dan water retention ya. Jadi dia akan preloadnya akan meningkat ya. Efek jangka pendeknya, efek jangka panjangnya akan terjadi apa? Pulmonary congestion ya. Jadi sesak pasiennya, ada ronki,
nggak bisa tidur terlentang, ya tidurnya harus duduk, ya karena saking sesaknya. Kemudian neurohaspa tadi apa? Ada vasokonstriksi ya, vasokonstriksi akan menyebabkan ya tensinya akan naik gitu ya. Kalau tensinya naik sehingga apa? Sehingga apa? Heart rate juga naik, heart rate naik akan meningkatkan cardiac energy expenditure, di mana salah satu dari penyebab eh, gagal jantung adalah kebutuhan oksigen yang meningkat. Jadi semakin tinggi eh, sifat simpatisnya dari semakin besar pengaruh simpatisnya, maka kebutuhan oksigen si miokardnya juga akan semakin besar. Makanya nanti ada obat-obatan yang kita harus menurunkan si simpatiknya ya, menurunkan simpatiknya supaya kebutuhan dari miokardnya juga jadi tidak terlalu besar. Dan ini sympathetic stimulation sama seperti yang tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita pindah ke kanan dan kiri. Ada yang mau bertanya? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Ya, sekarang gagal jantung berdasarkan lokasinya ya. Ada gagal jantung kanan dan jantung kiri. Sebetulnya kalau teman-teman nanti udah mulai praktek di klinik, kita jarang menyebab oh ini gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, gagal jantung sistolik, gagal jantung diastolik. Seperti yang saya bilang di awal, sekarang lebih secara klinis, secara praktis itu kita melihat gagal jantung itu preserve, mid-range atau reduce ya dari tadi dari ejeksi fraksinya. Jadi kalau misalkan yang kayak gini sebetulnya memang kalian perlu tahu, tapi nanti secara klinis tidak akan sedetail ini ya, hanya dari kekuatan pompa jantungnya. Tapi di sini tetap kita harus bahas kenapa? Karena supaya teman-teman tahu prosesnya gitu ya. Karena gagal jantung kiri dan kanan itu penyebabnya bisa sama, bisa berbeda, dan ada kekhususan tertentu yang merupakan oh ini ternyata bagian gagal jantung kiri sehingga tanda-tandanya merupakan ini. Ini bagian gagal jantung kanan sehingga tanda-tandanya ini. Ya. Kita masuk ke gagal jantung sebelah kiri. Ya, left side heart failure itu paling seringnya terjadi systolic heart failure itu tadi ya, yang ketika pompa jantungnya turun ya, berdilatasi lah si left ventricle-nya itu ya, kontraktivitasnya kurang baik. Bisa terjadi juga diastolic heart failure bisa ya, atau gabungan dua-duanya systolic dan diastolic heart failure. Penyebab yang paling seringnya, penyebab paling sering dari left heart failure adalah ischemic heart disease atau biasanya kita sebut dengan CAD, coronary artery disease, atau kita sebut biasanya dengan bahasa Indonesianya bahasa penyakit jantung koroner ya, seperti itu. Kemudian yang kedua karena eh, darah tinggi, hipertensi, hipertensi ya, atau penyakit-penyakit related kardiomiopati lainnya yang misalkan belum ketahuan nih, entah itu karena autoimun, entah itu karena alkohol, entah itu karena kemoterapi, entah itu karena infeksi dan lain-lain. Ya, kemudian atau adanya penurunan dari ruang chamber kirinya ini ya, misalkan hipertensi nih karena dindingnya menebal atau hipertrofi kardiomati atau ya restriktif kardiomiopati, misalkan ada infeksi di perikardnya. Karena infeksi di perikardnya akhirnya dia tidak bisa bergerak dengan baik ya, tidak bisa berkontraksi dengan baik, baik itu kontraksi ataupun relaksasi sehingga terjadinya gangguan dari gagal jantung seperti itu juga bisa. Di mana semua kondisi-kondisi ini akan menyebabkan apa? Itu saja kegagalan pengisian dari ventrikel kiri ya, harusnya ketika dia diastolik terisi ventrikel kirinya dan kegagalan dari LV pumping. Jadi ketika harusnya dia berkontraksi, darahnya terpompa keluar itu juga terjadi penurunan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, gagal jantung sebelah kiri itu adanya kegagalan pengisian atau pengisian arterinya diastolik dan terjadi kegagalan pompa ya, ketika sistolik di mana cardiac outputnya akan turun ya, seperti tadi tuh RAA sistemnya akan aktif, simpatis nervus dan selanjutnya ya, seperti yang tadi di patofisiologi di awal, di mana nanti terjadi ujung-ujungnya kan adanya retensi cairan, water and salt retention ya, fluid retention di left atrium. Nih, ini kita tahu ya. Tadi kan ini kalau kalau jantung sebelah kiri itu darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri, kemudian masuk lagi ke ventrikel kiri.
Ketika ada fluid retention, ya, jantung ventrikel kiri ini tidak bisa memompa dengan baik ke aorta. Akhirnya tekanan atau pressure yang tinggi di sini akan backward ke left atrium. Tekanan cair dan cairan yang backward ke left atrium itu lama-lama tidak bisa tertampung lagi di left atrium atau atrium kiri. Dia akan backward kemana? Ya ke organ di belakangnya ya, ke sebelumnya, sebelum mengalir di sini kemana? Dari paru-paru. Makanya ketika tekanan dan cairan atau terjadi kongestif ya, kita sebutin sebagai kongestif, ada tahanan, ada bendungan yang akhirnya membuat itu jadi backward ke belakang, muncullah kongestif pulmonic vein ya, terjadi kongestif di vena-vena pulmonalis yang harusnya masuk ke left atrium. Sehingga apa yang terjadi? Kalau itu sudah kongestif, akan terjadi lung edema. Lung edemanya itulah yang nanti akan muncul gejala seperti dyspnea on effort ya, DOE, PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, autopnea, ada ronki ya. Dan kalau misalkan sudah sering berkelanjutan, akan terjadi efusi pleura juga. Nah, apa yang terjadi kalau secara uh, mikroskopis? Kalau teman-teman lihat di alveolusnya, ini yang normal ya. Kemudian ini ada terisi cairan seperti ini. Nah, ini terjadi gara-gara suatu kondisi kongestif heart failure ya. Kongestif di bagian sebelah kiri akan terjadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan gambaran ronsennya? Nah, gambar ronsen seperti ini. Teman-teman nanti mungkin di bagian radiologi atau di blok-blok lain yang menyangkut penyakit paru akan menemukan gambar-gambar ronsen. Dok, kok gambarnya mirip-mirip ya sama TB, sama pneumonia. Memang mereka serupa, tapi tak sama. Nanti makanya teman-teman harus melatih matanya kira-kira, oh ini apa ya? Ini apakah pneumonia? Ini apakah heart failure? Apakah TB atau dan lainnya? Ada ciri-ciri tertentu di mana eh, ketika pasiennya edema paru, gambaran ronsennya akan menjadi seperti apa. Nanti teman-teman baca. Tapi kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Jadi ketika harusnya nih bercak-bercak ini tidak ada, ya. Ini seperti ini bisa kita sebut dengan eh, curly bee, ya, curly bee sign seperti nanti banyak tanda-tanda heart failure lainnya, ya, tanda-tanda heart failure lainnya mungkin nanti di tutorial juga kalian sudah bahas. Kemudian ada eh, bad wing appearance-nya ini udah sampai seperti kelelawar ya. Memang nggak seperti kelelawar banget secara imajiner seperti itu. Di mana yang putih ini adalah tanda-tanda edema kongestif parunya ya. Tanda-tanda kongestif parunya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya tentu harus diobatin. Ya, nanti ada obat-obatan yang namanya diuretik, fungsinya untuk mengurangi kongestif seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas di belakang. Oke, sekarang kita masuk ke eh, gagal jantung kanan. Ya, penyebab utamanya adalah eh, bisa karena gagal jantung kiri yang sudah lama kongestif tuh tadi tuh ya, kongestif nih dari ventrikel kiri kongestif, terus atrium kiri kongestif, edema paru kongestif berulang terus akhirnya sampai ke arteri pulmoner kongestif, kemudian ke ventrikel kanan kongestif, ke atrium kanan juga kongestif. Kejadian ini terus-terus berulang sehingga gagal jantung kanan juga bisa terjadi. Bisa terjadi systolic heart failure, diastolic heart failure, dan systolic atau diastolic heart failure. Tapi ya, gagal jantung kanan itu juga bisa berdiri sendiri. Ya, bisa dia berdiri sendiri tanpa ada didahului dengan gagal jantung kiri. Dengan cara apa? Biasanya, nah, kalau dia berdiri sendiri, biasanya terkadang penyebabnya adalah karena penyakit paru yang sudah kronis, penyakit-penyakit gangguan paru yang sudah kronis, sehingga terjadi eh, fibrosis di parunya, terjadi pengerasan di pembuluh-pembuluh darah arteri pulmonalnya, sehingga tekanan dalam paru dan tekanan di pembuluh-pembuluh darah parunya menjadi meningkat, sehingga terjadi kongestif juga akhirnya. Artinya apa? Kalau di sini afterload menuju di arteri pulmonalis sininya meningkat, ya terjadi di paru kanan, paru kirinya ini terjadi peningkatan tekanan, akhirnya kan ventrikel kanannya tidak bisa memompa dengan baik ya ke paru-paru, sehingga terjadi kongestif lah di sini, kongestif di sini, kongestif di situ, jadinya gagal jantung sebelah kanan. Nah, penyebabnya yang paling sering kalau dia berdiri sendiri karena
penyakit paru, kemudian bisa karena serangan jantung juga. Misalkan serangan jantungnya kita lihat di lead inferior, nanti kita akan belajar selanjutnya tentang ACS ya. Misalkan serangan jantung di lead inferior, terdampaklah ventrikel kanannya, itu juga bisa. Atau penyakit-penyakit lain juga tetap bisa sama seperti di ventrikel kiri tadi ya. Nah, kegagalan-kegagalan itulah penyakit-penyakit tadi akan menyebabkan gangguan juga nih, kegagalan juga di pengisian ventrikel kanan dan juga pumping dari ventrikel kanan. Lalu apa sih yang disebut dengan cor pulmonale? Ya, cor pulmonale ya itu tadi. Nah, cor pulmonale adalah bagian dari gagal jantung sebelah kanan di mana terjadi tadi penyakit paru yang sudah kronis ya, misalkan dia PPOK, kemudian cancer atau penyakit paru yang lainnya menyebabkan peningkatan tekanan di paru. Misalkan parunya jadi fibrosis, pasien COVID nih, misalkan pasien COVID terjadi fibrosis paru, ya terjadi peningkatan di parunya, tekanan di parunya, terjadi peningkatan di pembuluh arteri pulmonarisnya, terjadi pulmonary hypertension. Mungkin mudah-mudahan nanti dibahas ya siang di kuliah hipertensinya tentang pulmonary hypertension, sehingga lama kelamaan nanti jantung kanannya akan terdampak gitu. Ketika suatu penyakit kronis dari paru menyebabkan suatu penyakit di jantungnya, itu disebut sebagai cor pulmonale. Lalu ada nggak sih dok yang akut dan kroniknya? Ada ya. Misalnya kalau yang kroniknya ya seperti tadi, kronik dari PPOK misalnya, orang PPOK lama, perokok lama ya, sehari 2 bungkus bertahun-tahun sehingga jadi PPOK, pengerasan dari PPOK-nya, tekanan parunya meningkat sehingga bagian sebelah kanannya gagal jantung kanan jadi cor pulmonale chronic atau TB. Tapi itu yang kronik. Ada yang akut ada misalnya pasien misalkan nih eh, SC ya, pasiennya SC, eh, ibu hamil SC, kemudian terjadi embolisasi dari ini air ketuban ya, embolisasi karena masuk ke dalam arteri, embolisasi ke dalam. Nah, embolisasi kalau misalkan darah dari uterus itu kan dia akan kemana perginya? Ketika balik lagi ke jantung, dia akan kembali ke vena cava, ya, sistem vena cava. Semua darah dari seluruh organ di bagian bawah itu kan akan masuk ke sistem vena cava. Embolinya terbawa ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan. Si embolinya itu, trombusnya itu, kemudian akan terbawa masuk ke arteri pulmonaris. Kalau trombusnya kecil-kecil, ya ukuran 1 mili, 1 mili, 2 mili, ya dia akan terabsorpsi sendiri. Tapi kalau misalkan embolinya itu besar, misalkan ukurannya hampir 2 cm, ini 2 cm, 2 cm ke sini, plot masuk ke sini, arteri pulmonaris kanan dan kiri masuk ke cabang-cabang sini, tersumbat lah di situ. Stop. Itulah yang terjadi cor pulmonale akut ya. Terjadi embolisasi akut. Jadi embolisasi akut yang bisa kalian dengar, embolisasi akut itu tadi ya, cor pulmonale. Jadi gangguan paru ya, menyebabkan gangguan di jantung sebelah kanan. Apa yang terjadi kalau tersumbat nih, misalnya salah satu arteri pulmoner tersumbat, pasiennya sesak nafas karena nggak dapat oksigen paru-parunya, ya nggak ada yang bisa dilakukan perfusi. Di satu sisi jantungnya juga akan secara tiba-tiba terjadi peningkatan afterload di sini, terjadi kongesti yang tiba-tiba di sini juga akan terjadi kerusakan bahkan hingga sampai terjadi ischemia. Nah, itulah yang disebut sebagai cor pulmonary tadi ya. Bisa ada yang cor pulmonary chronicum yang biasanya terjadi karena suatu proses penyakit paru yang kronis, atau bisa ada yang terjadi akut karena biasanya terjadi embolisasi. Nah, misalkan pasiennya selamat nih yang tadi embolisasi, misalkan dari kasih obat dan lain-lain selamat. Apa yang akan terjadi kelanjutannya nasibnya? Dia akan masuk ke dalam cor pulmonale chronicum kronik juga, gitu ya. Karena ventrikel kanannya sudah beradaptasi dengan kondisi yang tadi kongestif tadi, akhirnya tetapi munculnya sebagai cor pulmonale chronicum yang atau yang bisa kita masukkan juga ke dalam gagal jantung sebelah kanan. Oke, nah ini adalah tanda-tandanya. Jadi kalau yang tadi yang ada ronsen-ronsen dan lain-lain itu karena berhubungan dengan congestive backward ke paru, sehingga kita mikir tentang PND, DOE, ya kelelahan, ronki, ronsennya seperti itu. Nah ini yang sebelah kanan.
Karena yang sebelah kanan ini ya tadi kita lihat kan sebelah kanan ini kan berhubungan dengan sistem vena cava. Jadi ketika ada kongestif di ventrikel kanan, ada kongestif di atrium kanan, maka akan terjadi kongestif juga di organ-organ sebelum ke atrium kanan. Kalau misalkan ke vena cava superior, ini vena cava superior ke atas, apa yang terjadi? Akan tampak bendungan di ya organ di atasnya apa? Nih kita lihat ya, ya jugular vein-nya akan meningkat seperti ini nih, ya. Jadi akan muncul seperti ini kalau kongestifnya ke atas. Lalu kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan fisik, apa yang terjadi? Ya dia akan terjadi hepatomegali, ya kan? Organ di vena cava inferior tuh kan sebelum vena cava inferior itu ada hepar ya, ada liver. Terus kalau misalkan ke bawah nih, ke kaki, kan pembuluh darahnya juga berasal dari kaki toh, ya. Jadi organ kaki ini kan pembuluh darah baliknya itu venanya akan disebut vena cava. Ini juga akan terjadi edema, karena terjadi kongestif juga di sini. Sehingga kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan ada edema pitting atau enggak ya seperti ini, ya, dekok seperti ini nih. Ketika dipencet ya seperti itu. Atau bisa sampai asites pasiennya. Oke ya. Jadi asites itu bukan hanya punya penyakit liver kronis ya, tapi penyakit jantung pun bisa asites. Makanya nanti harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kalian anamnesis dan pemeriksaan fisiknya juga harus menyeluruh. Oke, ini yang tadi ya, mudah-mudahan masih ingat. Ini adalah patofisiologinya, ya, karena dari sinilah semuanya bermula, ya. Untuk itu kita harus putuskan mata rantainya ini ketika kita mengobati dari gagal jantung. Ini sama seperti tadi ya, apa yang akan terjadi kalau misalkan tidak dilakukan penanganan. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi nih. Jadi pasien-pasien gagal jantung ya, kadang-kadang kalian lihat deh, pasien-pasien gagal jantung itu nanti punya ciri khas, misalkan pasiennya sesek, ya, batuk, tidak bisa tidur terlentang, harus tengah duduk, diperiksa kok ada ronkinya, asites juga, kakinya pas dicek, pitingnya edema juga. Kalau anamnesis ternyata, oh ternyata betul nih ada riwayat hipertensi, riwayat serangan jantung, dari EKG-nya mendukung gitu ya. Oh LPH banget nih EKG-nya. Oh ada old myocardial infarct nih EKG-nya. Mungkin tadinya adalah gagal jantung. Tata laksana sebagai tata laksana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita masuk ke kronik dan akut heart failure. Nggak ada? Oke, lanjut dulu ya. Gagal jantung berdasarkan onsetnya, itu ada kronik dan akut. Sebetulnya bedanya apa? Ya, artinya kalau kronik itu ya secara pelan-pelan, kalau akut tuh ya terjadi secara tiba-tiba. Gitu ya, itu. Nah, ini yang tadi sih sebetulnya ya dari suatu suatu gejala ya. Kalau dari New York Heart Association itu akan mengklasifikasi nanti teman-teman bisa baca. Kemudian ini yang dari simptom dan sign-nya ya, yang tipikal ke heart failure itu seperti ini, ada yang eh, spesifik, ada yang nggak spesifik. Teman-teman sebetulnya boleh, kalau hafal ini bagus ya, tapi sebetulnya ini nggak usah dihafal. Teman-teman tinggal bayangkan saja sebetulnya patofisiologi tadi ya, patofisiologi dari atau patomekanisme dari gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri, maka semuanya akan muncul. Bisa teman-teman raba-raba sendiri, jadi nggak perlu dihafalin sebetulnya. Ya, ini akan tercakup semua dalam sini. Lalu untuk mendiagnosisnya apa aja sih biasanya yang kita perlukan diagnosis heart failure itu ya dari European Society Cardiology ya tahun 2021 ada beberapa pemeriksaan. Tentu saja ini kan kita pemeriksaan yang idealnya ya. Misalnya idealnya, apakah di Indonesia bisa? Ada yang bisa, rumah sakitnya ada yang tidak, itu saja. Jadi, tapi kalau kita belajar ideal ya seperti inilah. Harus diperiksa apa? BNP ya tadi ya. BNP itu kadar BNP-nya, kemudian EKG 12 lead, kemudian dilakukan ekokardiografi, ya, dilakukan ekokardiografi atau USG jantung, ya, bahasa awamnya seperti itu. Dilakukan ronsen torak, ya, dan pemeriksaan darah rutin, ya, untuk melihat adanya komorbid-komorbidnya, ya, termasuk urium kreatininnya, elektrolit, fungsi tiroid, ya, gula, ya, lemak, ya, kondisi serum besinya seperti apa. Karena banyak penyakit-penyakit yang
kayak penyakit eh, diabetes itu juga bisa menyebabkan diabetik kardiomyopati. Jadi banyak. Nah, jadi pemeriksaan darah rutin itu penting supaya kita tahu penyebab dari heart failure-nya itu apa. Jadi kalau misalkan disebut dok, bisa nggak sih heart failure bisa kita sebut sebagai suatu akhir dari suatu penyakit jantung? Ya bisa-bisa aja, ya. Jadi semua penyakit yang berhubungan dengan kardiak itu akan menyebabkan suatu gagal jantung. Walaupun gagal jantungnya bisa kita sebut nanti yang sebagian relatif ringan, yang preserve atau yang sudah turun, yang reduce, yang di di bawah 40. Jadi darah tinggi, kencing manis, diabetes, eh, tiroid, ya, semuanya itu semua penyakit-penyakit metabolisme yang berdampak pada kontraktivitas jantung itu bisa berujung pada suatu kondisi heart failure. Sehingga tata laksana etiologinya menjadi sangat penting. Jadi walaupun teman-teman nanti, oh ini kayaknya heart failure deh, kalian tangani heart failure-nya, tapi jangan lupa kalian harus tangani juga etiologinya. Ya, karena kalau etiologinya tidak ditangani itu akan berlanjut terus seperti itu. Oke, nah jadi bedanya akut sama kronik ya apa? Sebetulnya kalau akut itu ya tadi ya clinical syndrome yang terdiri dari cardinal symptom ya seperti stroke dan lain-lain. Nah, lalu kalau akutnya seperti apa? Akutnya itu dia cepat, tiba-tiba, ya cukup berat sehingga pasiennya itu butuh bantuan dan mendatangi rumah sakit. Nah, itu yang disebut dengan akut ya. Karena gejalanya akan tetap mirip gitu, sesak nafas, kecil bengkak dan lain-lain itu seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam obat-obatan dari heart failure-nya. Obat-obatan dari heart failure itu ada banyak ya. Kadang-kadang bahkan orang anggap, dok, kok saya dikasih obat darah tinggi sih? Kan saya tensinya normal-normal aja. Kok saya didapat obat darah tinggi? Ternyata di situ fungsinya bukan hanya untuk menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah saja. Tapi ini fungsinya adalah ini. Kita tahu di beberapa obat ya, di sini ada ACE inhibitor, ada angiotensin renin blocker, ya, kemudian ada hidralazin. Itu salah satu obat-obat yang bisa yang orang-orang awam itu kenal sebagai obat darah tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini fungsi-fungsinya, ya, misalkan di sini ada ACE inhibitor, itu ya untuk menghambat ACE. Jadi bukan hanya untuk menurunkan tensi, memang nanti tensinya akan turun, tapi dengan dosis-dosis tertentu untuk gagal jantung, fungsinya bukan untuk menurunkan tensi. Nah, itu yang perlu diedukasi ke pasien. Kadang-kadang pasien nanti, dok saya kan nggak darah tinggi, tensinya normal-normal aja, sehingga obat itu nggak saya minum. Salah, itu justru harus diminum. Kenapa? Karena kita menghambat si rantai ini. Ya, begitu pula dengan ARB. Dok, saya minum kandesartan udah eh, oh dikasih kandesatan sih dok, saya kan tensinya normal-normal aja. Ya, kita harus jelaskan bahwa obatan-obatannya itu fungsinya untuk menghambat si angiotensin 2 ini. Ya, oke, itu untuk S dan ARB. Lalu bagaimana dengan efek-efek angiotensin yang lain? Ya, efek-efek angiotensin 2 yang lain seperti sympathetic activity. Kita akan berikan obat-obat ini seperti apa? Beta blocker dan dioksin. Kemudian untuk aldosteron secretion, kita hambat aldosteron secretionnya dengan apa? Dengan mineral corticoid antagonis. Kemudian vasokonstriksinya, ya kita berikan apa? Nitrat, ISDN, atau hidralazin. Oh, dok, sudah terjadi water and salt retention nih, pasiennya edema paru, edema tungkai. Apa yang harus diberikan? Diuretik. Dok, kata dokter tadi BNP itu baik. Lalu apa yang harus kita berikan? Kita harus berikan apa? ARNI. ARNI ini adalah angiotensin renin blocker ditambah neprilysin inhibitor. Sehingga hormon neprilysin yang tadinya akan menghapuskan si BNP ini akan dicegah oleh ARNI. Ya, sehingga BNP yang punya efek baik terhadap angiotensin 2 atau menghambat angiotensin 2 itu akan bekerja lebih optimal. Lalu ada lagi namanya SGLT2 inhibitor. Sebetulnya SGLT2 inhibitor itu pada zaman dulunya adalah obat-obatan kencing manis ya, diabetes mellitus. Cuman ketika dilakukan beberapa penelitian terbaru, ternyata SGLT2 inhibitor itu justru punya efek yang luas, tidak hanya pada pasien gula, tapi pada pasien jantung terhadap seluruh organnya. Ya, ini di kalau di paru S-nya jadi berkurang,
BNP-nya juga jadi baik, ya, mengurangi vasokonstriksi, sehingga si SGLT2 ini mempunyai efek yang bisa, walaupun kecil ya, walaupun efeknya kecil, tapi dia punya efek yang hampir mirip dengan semua ini. Sehingga nanti teman-teman bisa lihat obat-obatan gagal jantung itu kombinasinya harus ada apa, gagal jantung kronis ya, harus ada apa, nanti ada di belakang. Ini adalah obat-obatan yang tadi ya. Jadi kalau untuk menurunkan preload ya, mengurangi edema dan kongestinya ya tentu saja diuretik ya, MRA juga bisa lakukan. Untuk mengurangi overload, misalkan pasiennya hipertensi atau yang lain-lainnya, kita bisa pakai S inhibitor, ARB, hidrolase dan ya. Oh, ternyata pasiennya itu heart rate-nya naik karena aktivitas simpatisnya meningkat. Ya, tentu saja kita menggunakan dengan beta blocker untuk mempertahankan BNP levelnya. Berarti kemudian untuk mencakup semuanya, membantu kerja obat-obat yang lain ini untuk supaya bisa meningkatkan efektivitasnya, kita berikan SGLT2 inhibitor. Seperti ini contoh-contoh. Nanti teman-teman bisa baca. Ini dosis-dosisnya. Ini adalah dosis-dosisnya obat-obatan gagal jantung. Nanti teman-teman bisa baca ya. Eh, Diafalin yang ada-ada aja obatnya di Indonesia. Di Indonesia itu adanya kan Captopril, Lisinopril, Ramipril ya. Kalau beta blokernya bisa Pro, Carvedilol, dan teman-temannya ya. Nanti nggak usah sebetulnya nggak usah nanti kalau kalian terbiasa atau kalian hafal cukup hafal beberapa itu sudah cukup sebetulnya untuk mengobati gagal jantung. Tapi maksudnya ini adalah sediaan obat awal, dosis awal, hingga menjadi dosis sampai dosis maksimalnya. Dok, kok tinggi banget? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Selama tidak ada kontraindikasi dan gangguan di pasiennya nggak apa-apa. Justru ketika yang kita harapkan adalah dosis ini sampai dosis yang optimal, yang ditoleransi oleh pasiennya. Ya, ketika pasiennya hemodinamiknya stabil, tensinya baik-baik aja, fungsi ginjalnya baik-baik aja, nggak ada permasalahan. Dengan dosis yang tinggi pun nggak masalah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus rantai eh, patofisiologi gagal jantungnya tadi, sehingga terjadi remodeling di miokardnya, ya tidak makin besar, pompa jantungnya membaik, ejection fraction-nya dan oke, ini juga obat-obatannya, ya. Oke, nah ini adalah algoritma yang dikeluarkan oleh ESC, European Society of Cardiology, untuk mendiagnosis dari HPV itu seperti apa. Banyak banyak model sih dari Amerika mengeluarkan, kita pun Perki dari di Indonesia pun juga mengeluarkan, gitu ya. Perhimpunan Dokter Jantungnya juga mengeluarkan di Indonesia. Jadi, tapi kita juga menyadur banyak yang mengandung dari USG. Jadi ya tentu saja kalau ada pasien-pasien yang kita curigai sebagai heart failure ya, kita harus tanya dulu tuh faktor-faktor resikonya seperti apa. Ada hipertensi kah, ada diabetes kah, ada penggunaan obat-obat sebelumnya kah, dan lain-lain. Ya. Terus kita lihat simptom and sign-nya. Ya tanya keluhannya apa. Sama pas kita periksa ada dapat apa tuh pemeriksaan fisiknya. Kemudian dilihat EKG-nya. Oh iya nih EKG-nya LVH, ada out myocard infarct, ada tanda-tanda iskemik. Mungkin itu ada. Lalu idealnya, kalau kita bicara ideal ya, idealnya kita harus cek BNP. Apakah di Indonesia bisa? Bisa, tapi hanya di beberapa kota besar tertentu. Di Lampung apakah bisa dok? Belum bisa. Seandainya bisa pun spesimennya harus dikirim ke Jakarta. Ya, lalu kalau misalnya nggak ada, lalu harus bagaimana? Ya, kita lakukan ekokardiografi, kita USG jantungnya, kita pastikan betul secara struktural dia punya dilatasi ventrikel atau tidak, pompa jantungnya menurun atau tidak, ya, ada gangguan di sistolik atau diastoliknya atau tidak. Lalu setelah itu ketemu abnormal finding, ya, baru kita tentukan dia masuk ke kelas yang mana, ya, ejeksi fraksinya kurang dari 40, AFF, ejeksinya lebih dari 50, ya, AF reserve, atau yang di tengah-tengah, yang mid range 41 sampai 49. Nah, setelah kita tahu, jangan lupa kita harus cari etiologinya. Kalau etiologinya darah tinggi, ya darah tinggi diobatin. Kalau etiologinya diabetes, diabetesnya diobatin. Kalau dia etiologinya tiroid, misalnya tiroidnya diobatin. Kalau etiologinya karena infeksi, infeksi diobatin. Jadi begitu, ya harus cari etiologinya supaya dia nggak muncul-muncul lagi, nggak balik-balik lagi. Ya. Nah, inilah obat-obatan yang dipakai pada pasien-pasien gagal jantung.
Ini kalian nggak usah bingung, nggak usah pusing sama yang di bawah ini. Ini nice to know aja nih kalau yang di bawah ya, karena ini nanti advance. Ini pakai ICD dan CRT nanti aja. Tapi yang penting bagi kalian adalah ini. Kalian minimal kalian tahu obat-obatan gagal jantung kronik itu apa aja. Berdasarkan tadi, patofisiologi tadi, karena semuanya punya efek yang baik, sehingga obat-obatan gagal jantung itu sebetulnya ada empat plus satu. Empatnya apa? Ada ACE inhibitor atau ARNI, ya, ada beta blocker atau MRA, kemudian ada SGLT2 inhibitor yang tadi tuh, ya, yang dapat glifogen, empagliflozin, sama loop diuretik ditambah ini. Jadi inilah obat-obatan gagal jantung sebetulnya. Nanti kalau misalkan dipecah nih, dilihat satu-satu, oh ada S inhibitor, itu tadi kadang-kadang pasti nanya, dok, saya tuh kan nggak darah tinggi, saya tuh cuma punya kencing manis, kok saya dikasih ini obat darah tinggi, kenapa ya? Nah, teman-teman harus jelaskan, fungsinya bukan untuk menurunkan tekanan darah, tapi untuk memutus rantai patofisiologi dari heart failure. Oke. Nah, lalu kalau akut bagaimana? Ya, sama ya. Kita harus tanya anamnesis, sign and symptomnya, apakah curiga ke heart failure atau tidak. Ceknya apa? Harus dilakukan EKG, dilihat pulse oximetrinya gimana, ya, saturasi oksigennya, dilakukan echo, cek-cek lab yang tadi ya, cari tahu nih penyebabnya apa, ginjalnya bagus enggak, gulanya bagus enggak, dan lain-lain. X-ray untuk mengetahui jangan-jangan edema paru nih dia atau jantungnya kelihatan udah gede nih. Seandainya echo nggak bisa tersedia, langsung lakukan ronsen torak atau ya pemeriksaan-pemeriksaan yang kira-kira akan menunjang, gitu ya, kira-kira akan menunjang ke eh, arah gagal jantung. Nanti dilihat nanti perspektifnya. Ya, lagi-lagi nah di sini sih kita tidak bisa lakukan sehingga ketika ini dari sini sudah eh, mengarah ke gagal jantung akut, maka harus dilakukan tata laksana ya seperti itu. Ini adalah tata laksana untuk gagal jantung akut karena gagal jantung akut itu kan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah kongesti atau bendungan atau kelebihan cairan, baik itu kelebihan cairan di ekstremitas seperti bengkak-bengkaknya itu atau kelebihan cairan di paru-paru, sesak nafas, nggak bisa tidur terlentang. Sehingga apa? Harus berikan loop diuretik dulu yang paling pertama. Ya, loop diuretik yang paling pertama, kalau tensinya tidak baik, kalau tensinya kurang baik, itu kita berikan juga inotropik. Teman-teman mungkin kemarin sudah belajar ya tentang shock, ya, shock salah satunya shock kardiogenik, di mana kebutuhan dari inotropik, kronotropik itu menjadi penting pada pasien-pasien shock, terutama shock kardiogenik. Sehingga ketika terjadi shock, ya, terapi pasiennya juga edema paru, kita berikan diuretik bersamaan dengan inotropik. Tensinya kita pertahankan, jangan sampai turun, tapi diuretiknya kita berikan supaya cairan kongestifnya berkurang. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk izin bertanya, Dok. Ya, Eh, Mungkin yang pertama tadi kan yang pas waktu akut gagal jantung kanan itu ada yang karena emboli. Nah, embolinya tuh karena yang miokard infark atau bukan. Terus yang kedua, karena saya sering pas waktu baca tuh saya sering ada tanda-tanda penurunan hemodinamik sama tanda-tanda penurunan hipoperfusi. Nah, sebenarnya bedanya dua itu apa, Dok? Oke, Dok, terima kasih. Terima kasih. oke, terima kasih Timothy. Ya, jadi eh, emboli akutnya itu disebabkan oleh apa? Ya bisa macam-macam sebetulnya. Kalau biasanya operasi-operasi besar tuh, SC, terus fraktur femur, ya, operasi-operasi digestif yang besar dan lama, itu mereka punya risiko terjadi emboli. Nah, ketika embolisasi terjadi, itu bisa seperti tadi tuh, masuk ke vena, sistem vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, masuk ke arteri pulmonis, stuck di situ trombusnya. Jadi, emboli akut. Terus miokard infark bisa nggak menyebabkan suatu kejadian emboli akut? Bisa, bisa-bisa aja, ya. Jadi misalkan terjadi STEMI, misalkan STEMI the inferior RV. Nanti besok kita mungkin akan belajar tentang STEMI inferior RV. Jadi STEMI-nya itu mengenai regio di ventrikel kanan atau di atrium kanan, sehingga kontraktilitasnya tidak baik, ya.
pompa jantungnya tidak baik, sebelah kanan tuh harusnya dia bisa berkontraksi dengan baik, itu tertahan tuh. Akhirnya terjadi bendungan di sana, bendungannya darahnya tidak ngalir, akhirnya terjadi clotting. Jadi terjadi trombus di situ. Nah, trombusnya karena masih fragile tuh, masih lembek-lembek aja, lepas dia. Lepasnya bisa masuk ke artery pulmonis, ya bisa-bisa aja gitu. Artinya apa? Artinya ketika terjadi embolisasi akut, teman-teman tuh harus cari tahu. Penyebab embolisasi akut tuh nggak mungkin dia tiba-tiba muncul. Ya, entah itu karena cancer kah, entah itu karena pembedahan kah, entah itu karena infak miokard kah, teman-teman harus cari tahu. Sehingga, balik lagi, tata laksana gagal jantung itu adalah dari salah satunya adalah mentata laksana etiologinya juga. Jadi kalau misalkan cuma teman-teman nggak kasih gagal jantungnya, ya etiologi nggak ditangani, ya akan sama-sama aja. Akan berulang-berulang terus. Ya, gimana tuh berarti? Baik dok. Untuk yang kedua tadi untuk bedanya tanda-tanda atau gejala klinis Oh dari iya, yang itu. Oke. jadi penurunan hemodinamik dan penurunan hipoperfusi. Ya, jadi kalau eh, ini sebetulnya berkaitan dengan shock ya, dengan shock. Jadi hemodinamik turun, ya, hemodinamik atau kita sebut jangan hemodinamik turun deh. Kita sebutnya dengan gangguan hemodinamik. Ya, gangguan hemodinamik itu bisa terjadi tensinya tinggi banget, atau heart rate-nya tinggi banget, atau eh, tensinya rendah banget, ya. Tapi kalau itu gangguan hemodinamik. Tapi kalau hipoperfusi, ya, kalau hipoperfusi itu aliran darah ke organ itu tidak adekuat, ya. Contoh, misalkan terjadi shock, aliran tensi turun, hemodinamiknya tidak stabil, ya, tensinya turun, hemodinamik nggak stabil, sehingga karena tensinya turun, aliran darah ke ginjal jadi sedikit, ya, akhirnya urinnya nggak keluar. Nah, itu tanda-tanda shock kan, ya, salah satu tanda shock adalah ketika urin tidak keluar, karena aliran darah ke ginjalnya atau perfusi ke ginjalnya tidak baik. Jadi itulah bedanya. Hipoperfusi adalah aliran darah ke organ yang harusnya optimal tidak terjadi. Sehingga kalau misalkan terjadi hipotensi disertai dengan hipoperfusi, itulah yang disebut dengan shock. Jadi kalau hipotensi saja tapi perfusi organnya masih bagus, itu belum bisa kita sebut dengan shock. Ataupun kalau misalkan mau kita sebut sebagai gangguan, itu mungkin sebagai pre-shock, ya. Jadi ingat bedanya adalah itu hipoperfusi dan gangguan hemodinamik itu seperti itu. Ya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Oke, ini Askia, gimana Askia? Izin bertanya dok, untuk yang penyakit jantung itu sebenarnya ada yang reversibel nggak sih dok? Kayak misalnya cor pulmonal gitu dok. Sama satu lagi, kalau misalnya premature ventricle contraction atau premature atrial contraction itu masuk ke gagal jantung atau bukan dok? Apa? Yang kedua tadi? Yang kedua, yang premature ventricle contraction atau premature atrial contraction itu masuk ke dalam gagal jantung atau bukan? Oh, oke. Ya, makasih Askia. Jadi kalau misalkan ditanya ada yang bisa reversibel atau enggak, ya ada lah. Ya, tapi kebanyakan tidak. Ada yang bisa, tapi kebanyakan tidak. Jadi gini, gagal jantung itu kan suatu proses akhir sebetulnya. Gagal jantung itu merupakan mayoritas ya, gagal jantung itu merupakan suatu proses akhir dari semua suatu mekanisme entah itu apa, ya. Entah itu penyakit yang metabolik, entah itu penyakit sistemik, entah itu penyakit struktural, entah itu penyakit katup dan lain-lainnya, entah itu keracunan, entah itu infeksi, sehingga menyebabkan suatu kondisi akhir yang disebutkan sebagai heart failure. Lalu apakah bisa reversible? Kita harus lihat dulu ya berapa lama dia terkena penyakit penyebab heart failure-nya itu. Misalkan DM sudah lama, atau hipertensi sudah lama, atau serangan jantung dibiarin aja gitu ya, akhirnya sesak. Masih bisa reversible nggak? Ya, kemungkinan besar tidak bisa. Tapi ada satu kondisi di mana suatu kardiomiopati itu bisa reversible. Nanti teman-teman baca, namanya peripartum kardiomiopati. Jadi penyakit jantung, gagal jantung yang disebabkan suatu proses karena kehamilan. Ya, misalkan pasiennya itu seorang perempuan multiparah ya sudah melahirkan lebih dari 4 5 kali gitu melahirkan terus sehingga terjadi gangguan di gagal jantung yang disebabkan karena apa? Ya karena suatu hormon dari kehamilannya itu sendiri yang menyebabkan
yang tadi. Apakah bisa reversible? Bisa. Banyak pasien-pasien dengan peripartum kardiomiopati itu kembali lagi ekspektasinya menjadi normal dengan obat-obatan yang tadi ya, obat-obatan yang empat pilar heart failure tadi ya, itu. Jadi bisa normal kembali bisa. Lalu kalau misalkan dok, kalau misalkan penyebabnya karena infeksi, penyebabnya karena kemoterapi, penyebabnya karena ini bisa nggak? Tergantung tadi ya, berapa lama penyebab penyakitnya sudah berapa lama, sudah sedampak apa, sudah terjadi nekrosis atau tidak di miokardnya. Kalau sudah terjadi nekrosis, sudah terjadi remodeling yang lama di miokardnya, jantungnya sudah berdilatasi sehingga sangat tipis dindingnya, kemungkinan besar tidak bisa eh, reversible ya atau disebut dengan irreversible. Lalu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan untuk pasien-pasien yang irreversible ini? Nah, teman-teman harus edukasi pasiennya bahwa obat-obatan gagal jantungnya harus diminum terus, diminum seumur hidup ya, untuk menjaga supaya lingkaran setan dari patofisiologinya itu tidak terjadi terus-menerus, tidak terjadi berulang-ulang sehingga bikin parah. Jadi kita harus tetap memutus si mata rantai dari gagal jantungnya itu ya, mata rantai dari siklus patofisiologi gagal jantungnya harus kita putus supaya tidak makin parah seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya dok. Izin bertanya. Oke, boleh. Saya mau tanya soal neprilysin dok. Neprilysin itu kan tadi saya cari tahu dia dihasilkan oleh sel-sel endotel pembuluh darah. Nah dia itu dihasilkan atas stimulus apa ya dok? Jadi ketika BNP, kemudian angiotensin 1, angiotensin 2 itu beredar banyak dalam tubuh. Jadi dia itu sebetulnya fungsinya juga cukup baik sih sebetulnya. Jadi dia memakan semua, dia menurunkan semuanya. Menurunkan si BNP-nya, menurunkan si angiotensinnya. Nah, cuman kan kita harus tahu bahwa BNP itu punya efek yang baik ya, punya efek yang baik eh, bahwa dia bisa melawan kekuatan dari si angiotensinnya itu. Kekuatan angiotensin 2 yang menyebabkan tadi simpatetik aktivitasnya meningkat, vasokonstriksi dan lain-lain itu. Jadi keluarnya kenapa ya? Keluarnya karena dia punya reseptor ketika BNP meningkat, terutama BNP ya. BNP meningkat, angiotensin 2 meningkat, dia akan muncul tuh ke peredaran darah. Tujuannya apa ya? Untuk menghilangkan semua itu sebetulnya itu. Baik, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Jadi, Ya. jadi kan ada yang namanya congestive heart failure. Nah, maksud congestive-nya itu apa sih, Dok? Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan obat-obatannya udah dijelasin itu pemberiannya secara tunggal atau bisa kombinasi, Dok. Soalnya kan kalau saya dengar-dengar dia itu obat-obat tertentu itu nggak boleh digunain untuk pasien tertentu. Contohnya aja kalau beta blocker itu nggak boleh pada pasien sesak napas. Nah, jadi pemberiannya itu harus tunggal atau kombinasi gitu dok untuk obatnya. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama dengan sebut kongestif ya sebetulnya tadi ada sih di slide ya. Jadi kongestif itu artinya bendungan ya. Justru kongestif itu adalah suatu mekanisme dari patofisiologi juga masuk bisa ke situ. Jadi kongestif itu maksudnya bendungan. Kongestif heart failure itu adalah jadi gagal jantung kongestif. Jadi gagal jantung terjadi karena suatu proses kongestif. Kongestifnya apa? Kongestifnya karena tadi karena eh, over volume atau over pressure dari ruangan-ruangan di jantungnya, misalkan contoh ventricle kiri, ya, karena hipertensi lama dan lain-lain, sehingga overpressure tuh di ventricle kirinya, overpressure di ventricle kirinya, over volume juga, akhirnya backward ke atrium kiri. Atrium kirinya terjadi overpressure, over volume juga, akhirnya backward ke vena pulmonalis. Di situ terjadi over volume, over pressure, terjadi kongestif, akhirnya backward lagi ke paru-paru. Terjadilah kongestif heart failure yang punya gejala edema paru. Jadi pasiennya cepat capek, kemudian pasiennya itu ada ronki, nggak bisa tidur terlentang, kurang lebih seperti itu. Kemudian obatnya harus kombinasi nggak? Ya harus kombinasi. Kalau kamu pengen cepat
pasiennya punya pemulihan ya semua harus dikombinasikan tuh. Ya, makanya tadi yang empat pilar obat dari chronic heart failure adalah ada S inhibitor, ada MRA, ada beta blocker, ya ada SGLT2 inhibitor, sama tambahannya diuretik kalau terjadi kongestif berat. Ya. Lalu untuk obat-obatannya gimana dok? Kalau ada kontraindikasi ya kamu harus lihat, makanya kamu harus tahu dulu etiologi dari congestive heart failure-nya apa. Ya, kalau misalkan pasien-pasien dengan sesak napasnya karena apa dulu nih? Kamu harus tahu dulu sesak napas apa? Sesak napasnya karena PPOK, karena sesak napas karena asma kah, atau sesak napas karena gagal jantungnya? Ya masa obat gagal jantung nggak bisa diberikan? Memang pada pasien-pasien gagal jantung yang akut, ya gagal jantung yang akut itu teman-teman belum bisa masukin beta blocker, ya makanya tadi di algoritmanya pun belum ada tuh obat-obatan yang spesifik. Yang utama adalah diuretik dulu sebetulnya. Nanti ketika kongestifnya udah baik, baru mulai masuk tuh yang lain-lain beta blocker dan lain-lain gitu. Memang harus dilihat tuh, misalkan contoh, semuanya itu balik lagi ke kondisional pasien masing-masing. Contoh misalkan pasien dengan gangguan ginjal berat misalkan ya, kita harus pilih obat-obatan dari S atau ARB yang memang toleransi terhadap ginjalnya baik. Pasien-pasien eh, asma dengan gagal jantung misalkan ya, dia udah darah tinggi, akhirnya ventricle kirinya jelek, dia punya asma. Terus beta blokernya bisa masuk nggak? Ya bisa masuk. Carilah beta blocker yang aman untuk pasien-pasien dengan asma, ya sehingga tidak menyebabkan bronkokonstriksi pada pasiennya ketika diberikan beta blocker itu. Terima kasih dok. Oke, ada lagi? Izin bertanya dok. Oke. Jadi kemarin saat blok respi disebutkan kalau obat-obatan seperti S inhibitor dan beta blocker itu bisa menyebabkan batuk. Dan saya lihat di slide dokter kalau misalnya salah satu simptom dari heart failure ini adalah batuk. Apabila pasien ada batuk juga, apakah boleh tetap diberikan beta blocker dok seperti bisoprolol seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi tetap harus dilihat dia masuknya, kamu harus kategorikan dulu nanti dia masuknya ke chronic heart failure atau ke acute heart failure. Kalau ke acute heart failure itu berarti kamu diuretik dulu, kamu masukin VGD, kamu rawat dulu sampai dia stabil, ya, baru nanti kamu bisa berikan obat-obatan heart failure ya. Nah, lalu apakah pasien yang batuk bisa kamu berikan NS inhibitor? Kayaknya kamu harus tahu dulu batuknya kenapa. Kalau batuknya bukan karena ACE inhibitor, ya misalkan batuknya karena ya batuk aja gitu ya ispa misalkan dia kemudian jadi batuk gitu misalkan ya, ya nggak ada masalah kamu memberikan ACE inhibitor. Apakah semua orang yang diberikan ACE inhibitor itu pasti akan batuk? Tidak juga gitu ya. Memang pada orang-orang yang sensitif atau yang misalkan dia punya kecenderungan sensitif terhadap ACE inhibitor, memang ketika diberikan ACE inhibitor dia jadi batuk. Lalu gimana ya, gantilah dengan yang lain ya, ganti dengan ARB misalnya gitu ya, misalkan andesatan, valsatan dan teman-temannya yang lain gitu. Biasanya misalkan pasien, dok saya setelah minum obat ACE inhibitor saya jadi batuk, kemudian ayo kita ganti obatnya dengan golongan ARB, dok ya batuknya udah berkurang, berarti emang pasiennya itu eh, penyebab batuknya ya karena ACE inhibitornya, tapi emang dari awal udah batuk gitu ya, pasiennya memang punya alergi gitu, ya boleh nggak kamu kasih ke ACE inhibitor? Ya boleh-boleh aja sebetulnya mah, makanya harus tahu dulu dia batuknya karena apa gitu. Oke, Baik, terima kasih dokter. ada lagi? Izin bertanya dok. Oh ya, boleh. Tadi kan di PPT tanda gagal jantung tuh suara S3 ya dok. Terus saya pernah dengar itu suara S4 juga termasuk. Nah itu bedanya apa ya dok yang bikin ada suara S3 sama S4? Nah terus tadi juga di PPT ada ilustrasi tanda gagal jantung itu salah satunya efusi pleura. Nah kenapa ya dok bisa bikin efusi pleura si gagal jantung ini? Ya, sebetulnya S3 S4 itu adalah suatu proses dari itu. Makanya teman-teman harus paham dulu nih Wigger cycle-nya ya. Di pelajaran faal itu harus paham dulu Wigger cycle.
karena bunyi jantung S1, S2, S3, S4 itu akan berhubungan dengan Wiger cycle. Kalau teman-teman belum hafal atau belum paham, Wiger cycle-nya akan sulit untuk memahami. Ya, jadi kalau bunyi jantung S3 itu sebetulnya bunyi jantung ketika terjadi eh, ventricular filling. Jadi ketika ventricular filling, fillingnya terlalu cepat sehingga menyebabkan bunyi. Nah, bunyi jantung S4 itu adalah suatu ketika eh, apa namanya dyskrotic noise. Ya kita sebutnya ketika fase Wiger cycle, ketika terjadi atrial contraction, ya, tapi terjadi kekakuan dan ada overpressure di ventricle kirinya, itu juga akan menyebabkan di ventricle ya, bukan ventricle kiri aja, itu akan menyebabkan suatu bunyi. Bunyinya seperti apa? Ya teman-teman harus latih tuh. Nggak bisa kalau misalkan, oh bunyinya duk 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 gitu, atau gitu, nggak seperti itu. Ya. Terus, apalagi satu lagi tadi, oh itu ya efusi pleura. Efusi pleura itu kenapa bisa terjadi tanda-tanda gagal jantung? Ya sama, seperti awalnya tuh semuanya tuh berawal dari kongestif. Ya kongestif awal itu semuanya akan terjadi di alveolus saja. Tapi kongestif-kongestif lainnya, ya kongestif yang berlanjut terus itu apalagi sudah lama dibiarkan pasiennya kompensasi terus. Oh iya santai-santai aja dengan sesak ini nggak diobatin. Ya, lama-lama kongestifnya akan melebar, 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 bahkan bisa mencapai ke suatu kondisi efusi pleural. Oke, makasih dokter. Oke. Trigger cycle udah ada tahu kan semua teman-teman? Udah belajar belum di PA? Izin menjawab dok, sudah dijelaskan di fisiologi dok. Ya, jadi fisiologinya jadi penting tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan masih bingung Wiger cycle-nya, nanti kamu akan susah memahami gagal jantung, ya, punya S3, S4 akan susah. Kemudian penyakit katup, ya, bunyi murmur sistoliknya itu gimana? Itu juga akan bingung kalau kamu tidak hafal tentang Wiger cycle. Kemudian penyakit aritmia, ya. Kalau misalkan Wiger cycle-nya nggak hafal, nanti ketika ditranslate menjadi EKG juga akan bingung. Makanya Wiger cycle itu jadi penting teman-teman dalami dulu supaya ketika memahami yang kondisi yang patologinya menjadi lebih enak ya. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja kali ya, Feb ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih dokter. Hidup. Oke, oke, saya Terima Liv ya. kasih dokter. Baik dokter.